Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan B. Charles Eduardo, Elizabeth Chen, Safitri, Talita Taskia, dan Valentina Morantina, pada kesempatan kali ini akan mempraktekkan simulasi negosiasi mengenai pembatalan perjanjian jual beli. Adapun dalam simulasi ini, saya sendiri Safitri selaku narator, kemudian B. Charles Eduardo sebagai Pak Maman Setiawan, Elizabeth Chen sebagai Direktur Operasional PT Jasa Armada Indonesia, kemudian Talita Taskia sebagai kuasa hukum Elizabeth, dan Valentina Morantina sebagai kuasa hukum Pak Maman. Sebelum melanjutkan kepada proses negosiasi, berikut adalah ringkasan kasus posisi. Pak Maman adalah seorang wira swasta yang ingin membangun bisnis baru yang bergerak di bidang ekspedisi. Bisnis ekspedisi Pak Maman telah bekerja sama dengan perusahaan kain tekstil yang akan terlaksana pada akhir bulan Juni 2020. Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, Pak Maman kemudian membeli truk kontainer merek Zaxi pada PT Jasa Armada Indonesia yang beralamat di Jalan Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan pada tanggal 5 Februari tahun 2020. Harga truk kontainer sebesar Rp850 juta per unit. Pak Maman membeli 5 buah truk kontainer dengan total harga kelima truk tersebut adalah Rp4.250 juta. Pada saat menandatangani surat perjanjian jual beli, Pak Maman membayar DP sebesar 50% dari total harga pembelian sejumlah Rp2.125 juta melalui cek pribadinya. Kemudian, sisa pembayarannya akan dilunasi setelah truknya dikirimkan kepada Pak Maman tanggal 1 Juni 2020. Perjanjian tersebut sudah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Namun, pengiriman truk mengalami keterlambatan karena adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret tahun 2020 yang mengakibatkan Pelabuhan Tanjung Priuk ditutup oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Akhirnya, Pak Maman melakukan pembatalan perjanjian dengan PT Jasa Armada Indonesia dan mencari distributor truk kontainer lain yang dapat memenuhi kebutuhannya untuk mewujudkan kerjasama dengan perusahaan kain tekstil pada akhir Juni 2020. Dalam perjanjian tersebut, tertulis bahwa apabila terjadi pembatalan pembelian, maka uang DP yang telah dibayarkan oleh Pak Maman akan dikembalikan dengan syarat dipotong sebesar 10% dari total uang yang sudah dibayarkan. Di sisi lain, proses perakitan truk yang dipesan oleh Pak Maman sudah berjalan 85%, sehingga jika Pak Maman membatalkan perjanjian tersebut, kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Dengan demikian, PT Jasa Armada Indonesia mengusulkan kepada Tuan Maman untuk melakukan pertemuan negosiasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni tahun 2020. Proses negosiasi sengketawan prestasi jual beli truk kontainer merek Zaxi antara pihak Pak Maman Setiawan selaku pembeli diwakili oleh kuasa hukumnya Ibu Valentina Morantina dengan pihak PT Jasa Armada Indonesia selaku distributor diwakili oleh Direktur Operasional Ibu Elizabeth Chen beserta kuasa hukum yang mewakilinya Ibu Talita Taskia sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Proses negosiasi dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2020 di dealer Zaxi yang beralamat di Jalan Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan pukul 9 WIB. Adegan pertama, pihak PT Jasa Armada Indonesia yang diwakili oleh Elizabeth Chen selaku Direktur Operasional mengajukan penyelesaian pembatalan perjanjian akibat keterlambatan pengiriman barang yaitu melalui negosiasi. Adegan pertama, pihak PT Jasa Armada Indonesia yang diwakili oleh Elizabeth Chen selaku Direktur Operasional mengajukan penyelesaian pembatalan perjanjian akibat keterlambatan pengiriman barang, yaitu melalui negosiasi. Selamat sore Pak Maman, saya Elizabeth, Direktur Operasional sebagai perwakilan dari PT Jasa Armada Indonesia. Ingin mengkonfirmasi kepada Bapak terkait pembelian truk kontainer merek Zaxi. Baik, selamat sore Ibu Eli. Ya, bagaimana itu Bu?
Sebelumnya, mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Tadi siang kami menerima pengajuan pembatalan pembelian truk kontainer Zaksi yang sebelumnya Bapak pesan. Apakah benar pengajuan tersebut diajukan oleh Pak Maman sendiri? Benar Ibu, saya sendiri mengajukan pembatalan pembelian tadi siang, dikarenakan pihak Ibu mengatakan bahwa akan ada keterlambatan dalam pengiriman truk yang saya pesan, dan keterlambatan tersebut dikatakan oleh pihak Ibu sampai 1 bulan ke depan. Ya jika harus menunggu sampai 1 bulan ke depan, ya saya mana bisa Ibu. Dan dari pihak Ibu sendiri juga melakukan konfirmasi kepada saya tadi pagi. Ya maka saya bersikuku untuk membatalkan perjanjian pembelian tersebut Ibu. Ya karena pihak Ibu sudah ingkar janji dan tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam surat perjanjian. Dan truk tersebut juga sangat saya butuhkan Ibu untuk bisnis saya. Dan terlebih lagi saya sudah mendapatkan dealer yang baru ini. Ya, jadi saya tetap ingin saja membatalkan perjanjian pembelian tersebut Ibu. Masih untung loh Ibu saya tidak mengajukan pihak gugatan ke pengadilan terhadap pihak Ibu. Baik Pak, sebelumnya pihak kami memohon maaf kepada Bapak atas keterlambatan pengiriman truk yang Bapak pesan. Jikalau diperbolehkan, izinkan kami menjelaskan ya Pak. Baik, silakan. Tapi saya tidak punya banyak waktu ini. Baik Bapak, untuk keterlambatan pengiriman truk kontainer yang Bapak pesan itu diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 Pak, sehingga pelabuhan ditutup. Dan ini pun di luar kendali kami Pak, jadi perakitannya pun belum dapat terselesaikan karena suku cadang yang ada di luar negeri terkendala pengirimannya. Maka dari itu, ya saya sudah dijelaskan tadi sama pihak Ibu kan. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Yang saya butuhkan itu ya truk saya ini sekarang tepat waktu datangnya. Ya, tapi pihak Ibu dengan berbagai alasan mengatakan akan ada keterlambatan sampai 1 bulan. Ya, jadi saya tetap saja ingin membatalkan perjanjian pembelian tersebut. baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan sesuai dengan yang telah kita sepakati dalam surat perjanjian, bahwa jika Bapak melakukan pembatalan, maka uang DP Bapak yang sudah dibayar akan dipotong sebesar 10%, yang berarti uang Bapak itu akan hangus Pak, sebesar Rp212.500.000. Selain itu, truk Bapak yang udah Bapak pesan itu sebenarnya udah siap 85% Pak. Oleh karena itu, saya mewakili pihak dealer ingin mengajukan negosiasi sebagai jalan keluar permasalahan ini. Mengingat kita telah sepakat bahwa apabila terjadi permasalahan, maka kita lakukan terlebih dahulu musyawarah. Apakah Pak Maman bersedia? Untuk pertemuan negosiasi itu kira-kira kapan ya Bu? Karena Ibu tahu sendiri saya tidak bisa menunggu lama ini. Jika Bapak bersedia, lusa hari Rabu tanggal 3 Juni bisa langsung kita laksanakan, Pak. Baik, hari Rabu di tempat Ibu ya, Ibu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas ketersediaannya. Baik, terima kasih kembali. Adegan kedua, pertemuan antara pihak Pak Maman dan pihak PT Jasa Armada Indonesia di dealer Zaksi pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 untuk melakukan negosiasi terkait pembatalan perjanjian jual beli yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Selamat datang Pak Maman, selamat siang Bapak, Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Seperti yang kita bicarakan lewat telepon sebelumnya, hari ini kita akan melakukan negosiasi terkait permasalahan pengajuan pembatalan pembelian truk. Apakah langsung bisa dimulai, Pak? Baik, selamat siang Ibu. Di sini saya didampingi pengacara saya, Ibu Palen, sebagai kuasa hukum saya untuk membantu saya melaksanakan negosiasi ini. Langsung saja dimulai atau bagaimana Ibu? Baik, sebelum memulai negosiasi ini, Pak, izinkan saya memperkenalkan Ibu Talita sebagai kuasa hukum dari pihak kami untuk membantu kelancaran negosiasi ini. Ibu Talita bisa langsung dimulai saja, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita masuk kepada inti dari pertemuan kita ini, secara singkat, perjanjian jual beli yang diadakan oleh Bapak Maman dan pihak dealer Zaksi ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang dalam hal ini dari pihak Pak Maman dan pihak dealer Zaksi ini telah memenuhi kesepakatan ya Pak Bu untuk mengadakan transaksi jual beli. Dan yang kedua itu kecakapan yang membuat suatu perikatan. Dalam hal ini berdasarkan identitas yang diberikan oleh Bapak Maman dan dealer Zaksi yang berada di bawah naungan PT Jasa Armada Indonesia sebagai badan hukum, di sini telah sama-sama cakap dalam hukum. Yang ketiga itu suatu hal yang tertentu. Dalam hal ini ada pun objek yang kita perjanjikan, yaitu 5 buah truk kontainer merek Zaksi ya Pak.
Selanjutnya yang keempat itu ada suatu sebab yang halal. Kita ketahui di sini bersama bahwa truk kontainer ini bukanlah suatu barang yang penggunaannya atau penjualannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Setelah terpenuhinya syarat perjanjian tersebut, maka berdasarkan asas Pakta Sunt Servanda yang sejalan dengan pasal 1338 KUH Perdata telah ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasannya oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selanjutnya, suatu perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikat baik. Karena sebelumnya perjanjian ini kita laksanakan dengan itikat baik ya Pak Maman, maka dari itu adanya permasalahan ini juga akan kita selesaikan dengan baik-baik juga gitu. Maka dari itu kami di sini mengajak Pak Maman untuk pertemuan negosiasi. Sebenarnya kami ingin bernegosiasi kepada Pak Maman agar tidak melakukan pembatalan perjanjian Pak. Baik Ibu Talita, terima kasih atas penjelasannya. Saya selaku kuasa hukum Pak Maman juga menyetujui tentang apa yang Ibu Talita jelaskan barusan. Selanjutnya kita langsung saja Bu kepada inti pembahasan. Baik Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 5 buah truk yang dipesan Pak Maman ini harusnya dikirim pada tanggal 1 Juni 2020 ya Pak. Tapi mengalami keterlambatan karena disebabkan adanya pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan Pelabuhan Tanjung Priok itu ditutup oleh Pemprov DKI Jakarta sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Jadi kami di sini mengalami kendala pada pengiriman suku cadang dari luar negeri untuk perakitan truk yang dipesan oleh Bapak Maman. Namun untuk perakitan itu sendiri Pak, sejujurnya nih Pak udah berjalan nih Pak sebesar 85%. Sehingga kami di sini ingin bernegosiasi dengan Bapak dan Ibu agar tidak melakukan pembayaran. Saya akan melanjutkan ya mewakili klien saya. Memang benar bahwa perjanjian yang dibuat antara klien Ibu dengan klien saya itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan kita juga tahu kedua klien kita sudah terikat dalam perjanjian itu. Akan tetapi, pihak Ibu terbukti melakukan ingkar janji atau wan prestasi, di mana ya kita tahulah berdasarkan perjanjian tersebut, truk yang klien saya pesan harusnya tiba tanggal 1 Juni. Tapi klien saya tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa truk tersebut akan datang 1 bulan kemudian. 1 bulan itu bukan waktu yang sebentar loh Bu. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Dan juga berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, dijelaskan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Lagi pula Bu, walaupun dari pihak saksi melakukan wan prestasi, klien saya sudah sangat beretikat baik loh Bu, untuk lebih memilih membatalkan perjanjian dibandingkan membawa permasalahan ini ke dalam pengadilan. Sebelumnya terima kasih banyak-banyaknya kepada Pak Maman dan Ibu Valen atas kemurahan hati dan itikat baiknya. Untuk meluruskan saja nih Pak, Bu, kelalaian yang terjadi adalah sejatinya bukan Sebentar Ibu, kelalaian dari pihak kami. sebentar, saya potong. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak Ibu ya. Sebentar Ibu, maksud pihak Ibu bukan kelalaian dari pihak Ibu itu apa? Orang jelas-jelas loh pihak Ibu sendiri yang melanggar perjanjian kita. Jadi maksud Ibu ini kelalaian dari pihak saya begitu? Mohon maaf Pak, tidak seperti itu Pak maksud saya. Maksud saya di sini adalah keterlambatan pengiriman pesanan Bapak diakibatkan karena adanya keadaan memaksa atau force majeure. Mungkin di sini Ibu Valen lebih mengerti ya Bu mengenai keadaan memaksa atau force majeure ini. Jadi jika kalau diizinkan nih Pak, Bu, saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Iya, silakan Ibu. Baik, seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa keadaan seperti ini adalah keadaan memaksa atau force majeure, bukan dari pihak kami yang menginginkan. Presiden juga telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus atau COVID-19 yang menjadi bukti bahwa pandemi ini sebagai keadaan memaksa atau force majeure yang berimplikasi pada adanya kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menutup Pelabuhan Tanjung Priok.
sehingga keadaan yang dialami dari klien saya ini dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau force majeure. Atas dasar tersebut, kita tetap merujuk kepada pasal 1244 dan pasal 1245 Berdata ya Pak, Bu, yang mengatur mengenai keadaan memaksa. Sehingga pemenuhan prestasi yang seharusnya dilakukan oleh klien saya ini menjadi tidak terpenuhi nih karena adanya keadaan memaksa ini. Gitu. Selain itu, jikalau pembatalan perjanjian jual beli ini dibatalkan oleh Bapak Maman ya Pak, maka Bapak harus kehilangan uangnya sebesar Rp212.500.000. Saya hanya mengingatkan saja Pak. Dan dalam perjanjian ini juga telah dijelaskan bahwa apabila terjadi keadaan memaksa, maka pihak dari klien saya tidak wajib memberikan ganti rugi. Akan tetapi di sini kami beritikat baik agar pihak Pak Maman dan pihak klien saya itu tidak mengalami kerugian. Makanya dari itu kami di sini mengadakan pertemuan negosiasi ya Pak untuk bernegosiasi dengan Pak Maman dan Bu Valen agar tidak melakukan pembatalan perjanjian gitu. Maka dari itu kami di sini memberikan beberapa penawaran kepada Pak Maman gitu, mungkin akan disampaikan oleh Ibu Eli. Gimana Bu? Bisa disampaikan? Baik, Pak. Penawaran kami kepada Bapak adalah untuk meminjamkan truk yang kami miliki sebanyak 2 buah kepada Bapak dan memperpanjang garansi selama 6 bulan, Pak. Jadi sambil menunggu truk Bapak dikirimkan, Bapak dapat menggunakan kedua truk kontainer tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perjanjian kita tetap dilaksanakan. Bagaimana pendapat Bapak? Sebentar, apabila terjadi kerusakan terhadap truk yang dipinjamkan tersebut, itu menjadi tanggung jawab siapa ya? Jika kerusakan terjadi saat truk tersebut digunakan oleh Bapak, maka Bapak sendiri yang akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Maaf sebelumnya, jumlah truk yang dipinjamkan tadi berapa ya? Ada 2, Bapak. Baik, kalau begitu saya diskusikan terlebih dahulu kepada kuasa hukum saya. Baik, Pak. Adegan ketiga, Pak Maman berdiskusi bersama kuasa hukumnya mengenai tawaran yang diajukan oleh pihak PT Jasa Armada Indonesia. Bagaimana menurut Ibu? Saya serahkan aja deh kepada Ibu. Untuk itikat baik dari pihak saksi sendiri sebenarnya sudah bagus ya Pak. Mengingat keterlambatan ini kan juga ya kita tahu lah disebabkan karena keadaan memaksa atau force majeure karena pandemi COVID-19. Untuk penambahan garansi selama 6 bulan sendiri, saya rasa juga cukup ya Pak. Akan tetapi, untuk peminjaman truknya, saya rasa sebaiknya kita mengajukan penambahan Pak. Mengingat pada akhir bulan nanti, Bapak akan melakukan kerjasama dengan perusahaan tekstil. Saran saya sih, kita minta penambahan 3 truk kontainer lagi Pak, sehingga sesuai dengan apa yang Bapak butuhkan. Dan kalau misalnya Bapak masih bersikukuh untuk membatalkan perjanjian, saya rasa Bapak yang akan rugi. Baik, menurut saya saran Ibu cukup bagus deh. Jadi ya saya ikut aja deh keputusan Ibu. Baik, Pak. Adegan keempat, setelah diskusi antara Pak Maman dan kuasa hukumnya, proses negosiasi dilanjutkan kembali. Bagaimana Pak, Bu? Apakah Ibu dan Bapak Maman ini menerima tawaran dari kami dan tetap melanjutkan perjanjian yang telah kita buat? Jadi begini ya, Ibu Talita dan Ibu Eli. Sebenarnya klien saya sudah terikat kerjasama dengan perusahaan tekstil. Sehingga pada awalnya klien saya membeli truk tersebut memang untuk dipergunakan untuk pengiriman kain tekstil pada akhir bulan Juni nanti. Jadi apabila hanya dipinjamkan 2 truk, kami rasa itu nggak cukup ya. Maka dari itu kami mengajukan penambahan truk 3 kontainer lagi. Sehingga total yang pihak Ibu pinjamkan adalah 5 truk. Sebelum itu, Pak Maman sepakat mengenai penambahan garansi 6 bulan yang kita berikan? Untuk itu sih kami tidak ada masalah ya. Baik. Untuk penambahan 3 truk lagi, untuk penambahan 3 truk yang Ibu minta, kami mohon maaf karena belum bisa memenuhinya, Pak, Bu. Kami mungkin hanya dapat menambah 1 truk lagi untuk Pak Maman. Jadi totalnya itu kami meminjamkan 3 buah truk. Seperti itu, bagaimana? Loh, tadi kan dari awal sudah saya sampaikan
bahwa klien saya membeli truk itu untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Jadi kami tetap memerlukan 5 truk. Selain itu kami juga khawatir Bu, pihak Ibu akan mengirimkan truk kami lebih lama lagi. Oh, untuk pengiriman truk ya Pak Maman dan Bu Valen, itu kami telah sepakati dari dealer Jax ini bahwa truk yang dipesan Pak Maman itu paling lambat kami kirimkan tanggal 1 Agustus 2020 Pak. Bu, seperti itu. Waduh, Ibu, kalau dari pihak Ibu sendiri terlambat lagi gimana dong? Saya sendiri tidak bisa menunggu lama ini. Apabila truk pesan Pak Maman tidak dikirimkan juga, maka Bapak dapat melakukan pembatalan perjanjian Pak, atau kita dapat melakukan musyawarah kembali, dan apabila tidak ditemukan kesepakatan antara kita pihak dari Pak Maman dan pihak dari klien saya, maka Bapak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Tapi di sini kami menegaskan bahwa kami akan mengirimkan truk tersebut paling lambat 1 Agustus 2020 Pak. Seperti itu. Memangnya untuk jumlah truk tersebut tidak bisa ditambahkan lagi ya? Baik Pak, kami pinjamkan 4 truk kontainer kepada Bapak. Akan tetapi segala kerusakan yang terjadi atas truk yang dipinjamkan tersebut menjadi tanggung jawab Pak. Bagaimana Bapak, Ibu? Baik, saya setuju kalau begitu. Oke, jadi klien saya sudah setuju ya. Dengan begitu kami tidak jadi melakukan pembatalan perjanjian. Baik, Bapak Ibu. Berarti kita di sini telah sepakat ya untuk tidak melakukan pembatalan perjanjian. Dan dari pihak kami akan meminjamkan 4 buah truk kontainer yang apabila terjadi kerusakan itu Pak Maman yang bertanggung jawab ya Pak. Dan kami juga di sini memberikan perpanjangan garansi selama 6 bulan terhadap truk yang Pak Maman pesan. Seperti itu, bagaimana? Kita sudah sepakat ya Pak, Bu? Baik, atas nama klien saya kami sepakat ya Bu. Dan selanjutnya agar sah di mata hukum, kesepakatan ini sebaiknya kita tuangkan ya dalam bentuk surat kesepakatan atau konsensus. Baik, kami akan mengirimkan draftnya kepada Bapak Maman. Kemudian bisa dibaca terlebih dahulu isi dari surat kesepakatan tersebut, lalu dapat ditandatangani oleh kita bersama. Baik Ibu, nanti dikirimkan saja lewat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maman, terima kasih Bu Valen atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga Pak dan Ibu Valen. Hubungan kita ke depannya harus tetap baik ya. Baik, terima kasih kembali Ibu. Akhirnya proses negosiasi yang cukup pelik antara Pak Maman dan perwakilan dari PT Jasa Armada Indonesia dapat mencapai kesepakatan. Berikut hasil negosiasi yang tertuang dalam bentuk konsensus. Surat kesepakatan dalam kurung konsensus. Pada hari ini, Rabu tanggal 3 bulan Juni tahun 2020, bertepat di Jalan Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Naba Elizabeth Chen SIMM, tempat tanggal lahir Jakarta 27 November tahun 1989, nomor KTP 3173 015711890002, alamat Jalan Tanjung Duren Raya nomor 131B, RT 009 RW 001, Tanjung Duren Selatan, Grogol Pertambulan, Jakarta Barat, kode pos 11470. Pekerjaan Direktur Operasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Armada Indonesia dalam jabatannya selaku Direktur Operasional berdasarkan anggaran dasar nomor 17 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 17-AH-00-03- tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Maman Setiawan, tepat tanggal lahir Bandung 23 Agustus 1985, nomor KTP 2519651111230002. Alamat Jalan Lejen S. Parman nomor 8 RT 003 RW 01 dan Mogot Cengkareng Jakarta Barat, kode pos 12130. Pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Bahwa para pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa para pihak sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam surat perjanjian jual beli dengan nomor 012-jual beli -2 Romawi -2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2020. 2. Bahwa pihak pertama menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua membeli dari pihak pertama. Para pihak telah sepakat satu sama lain bahwa yang menjadi objek perjanjian jual beli ini adalah A. Jenis kendaraan truk kontainer, B. Jumlah kendaraan 5 unit,
C. Merek Zaxi tipe CV101, D. Tahun pembuatan 2019, E. Nomor rangka MMBJNKL 30 JH048692, F. Nomor mesin W002190, G. Warna abu-abu, H. Kondisi barang baru. 3. Bahwa harga jual objek pada poin kedua yang telah disepakati adalah 4.250 juta rupiah dengan tahap pembayaran sebagai berikut. A. Pembayaran pertama sebesar 50% dari total harga pembelian, yakni pada pembayaran pertama sebesar 2.125 juta rupiah. B. Pelunasannya itu sebesar 2.125 juta rupiah. 4. Bahwa apabila terjadi pembatalan pembelian, maka uang DP yang telah dibayarkan oleh pihak kedua akan dikembalikan dengan syarat dipotong sebesar 10% dari total uang DP yang sudah dibayarkan. 5. Bahwa apabila terjadi kerusakan setelah 6 bulan pemakaian oleh pihak kedua, maka pihak pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan untuk memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang telah diderita kendaraan tersebut sehubungan dengan pemakaiannya. 6. Bahwa para pihak telah sepakat bahwa objek perjanjian akan dikirimkan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020. 7. Bahwa pihak pertama melakukan ingkar janji karena objek perjanjian mengalami keterlambatan pengiriman karena ada keadaan memaksa dalam kurung force majeure, oleh karenanya pihak kedua menginginkan pembatalan perjanjian. 8. Bahwa para pihak mengadakan pertemuan untuk melakukan negosiasi. Bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan melalui proses negosiasi untuk melanjutkan jual beli dengan membentuk restrukturisasi perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 1, bahwa para pihak telah mencapai kata sepakat secara musyawarah dan sepakat damai dalam hal ini untuk melanjutkan perjanjian jual beli dengan membentuk restrukturisasi perjanjian. Pasal 2, bahwa berdasarkan kesepakatan bersama para pihak pertama memberikan ganti rugi kepada pihak kedua berupa peminjaman truk kontainer merek Zaxi sebanyak 4 truk kontainer kepada pihak kedua selama objek perjanjian belum sampai. Pasal 3, bahwa segala kerusakan yang terjadi atas truk kontainer yang dipinjamkan oleh pihak pertama menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pasal 4, para pihak telah sepakat bahwa pihak pertama memberikan perpanjangan garansi selama 6 bulan terhadap objek perjanjian sehingga dalam 1 tahun terhitung saat objek perjanjian diterima oleh pihak kedua, maka pihak pertama akan menanggung segala kerusakan atau kecacatan terhadap objek perjanjian. Pasal 5, para pihak telah sepakat bahwa objek perjanjian akan dikirimkan pada tanggal 1 Agustus 2020 dan apabila objek perjanjian tidak dikirimkan juga, maka para pihak sepakat untuk melakukan musyawarah kembali dan apabila tidak ditemukan kesepakatan, maka perkara ini akan dilanjutkan pada pengadilan negeri. Pasal 6, bahwa ketentuan yang diatur dalam perjanjian jual beli dengan nomor perjanjian 012/jual beli/2 Romawi 2020 tetap mengikat para pihak, kecuali terhadap ketentuan yang telah dilakukan perubahan dalam surat keputusan atau surat kesepakatan atau konsensus ini. Pasal 7, penutup, surat kesepakatan atau dalam kurung konsensus ini menjadi bukti kesepakatan yang telah disepakati antara para pihak dalam pertemuan negosiasi yang sudah dilaksanakan. Surat kesepakatan ini disepakati oleh para pihak dengan disaksikan oleh saksi-saksi. Jakarta 3 Juni 2020 ditandatangani oleh para pihak. Baik, sekian praktek simulasi negosiasi dari kelompok 18. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya.